Siapa kita? 2024 Sahabat Api. Rekan-rekan yang saya hormati, sekali lagi alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Haji Arifin Mustafa, anggota legislatif tingkat provinsi. Beliau Komisi D niku komisi yang membidangi pembangunan. Urusannya bangun ya urusannya Bapak Arifin. Komisinya ada 5, ada komisi A, B, C sampai E. Nah, beliau di komisi D. Betul Pak? Nah, komisi D ini yang membidangi di pembangunan. Nanti kita mencoba untuk berdialog dengan beliau. Unek-unek dari teman-teman di DPC mungkin di Peran Kordus, kalau ada sesuatu sing ganjel nang hati, aku ingin orangnya dan sebagainya, nanti bisa ditanyakan langsung dengan Pak Dewan. Ngoten nggih. Kersane atine Pak Dewan dengan kita nyambung, iso klop. Oh, ngoten ta jebule. Nah, kita mengambil tema pada sore hari ini yaitu peran penting anggota Dewan terhadap kemaslahatan umat. Nah, ini latar belakang kita mengambil tema ini karena memang yang sudah berkembang dan memang dari dulu yang namanya pragmatis di masyarakat itu menjadi hal yang wajib. Hal wajib nopo haram. Pokoknya itu umum dan pragmatis. Nah, ini kenapa tuh di masyarakat yang namanya pragmatisme, pokoknya ngira ono duit ya ora mlaku. Nah, ini kan menjadi satu pendidikan politik yang kurang bagus. Nah, kita mencoba mengangkat pripun to ini melalui Partai Keadilan Sejahtera ini, khususnya di Mungkin, kira-kira gue duit iso mlaku ora? Iso mboten? Kita ora ragu to, Doan. Si doposo to nih. Nanti jam 6 insyaallah maghrib. Nah, kedepannya semoga khususnya di Mungkin itu betul-betul kita money politik no money politik, harapannya semacam itu. Nah, kita butuh proses urusan hasil belakangan. Allah yang akan berikan jalan keluar. Yang pasti kita berintikan muga-muga mungkin betul-betul bisa pendidikan politik ini sesuai dengan harapan KPU. KPU kan nih no money politik kan tahu? Nggih betul. Pokoknya udah lagu tuh ini. Dia lagu tutup ya. Saya Pak Arifin nggih, plus saya guyon. Untuk yang pertama kita langsung mawon dialog Pak Arifin betul serius gitu. Yang penting iso nyampe apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman. Nah, sebelum ke pertanyaan, mungkin yang pertama kali monggo langsung mawon Pak Arifin perkenalkan dulu, walaupun banyak yang sudah kenal, tapi ada juga yang belum kenal. Semoga Pak Arifin. Terus sekitarnya Pak Arifin atau Pak Mustafa? Oh ya, Harmus sih. Haji Arifin Mustafa. Nah, itu yang terbaru, Harmus. Lain jenenge wedange kapan kae lali aku. Moga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Makan siang juga makan malam. Jangan lupa lauknya pakai ikan. Cakep. Izinkan saya mengucapkan salam untuk hadirin sekalian. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar, jangan mulai lemes-lemes sih. Memang ya. Ada makanan namanya kapal selam. Cakep, lagi gak cakep. Dimakan pedes bisa berkeringat. Cakep. Saya doakan dengan memberi salam, tolong dong dijawab dengan bersemangat. Cakep, moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana aku dulu guru SD toh, tadi kan mengucapkan salam ini ping telu. Daun salam, daun cepeda. Dibeli orang di pasar pagi. Kalau salam belum dijawab serentak, boleh dong kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini tadi nilai yang pertama itu 6, kemudian 8.
yang ketiga ini 11. Ya alhamdulillah, matur nuwun Pak Ketua DPC Mungkit Mas Sohi Budin. Sudah lama saya nggak ketemu dengan beliau. Ternyata setelah tadi ngobrol-ngobrol, dulu itu murid saya di MTS Meduro. Nah, jadi makanya ya sore hari ini satu anugerah bagi saya bisa bertemu dengan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua di DPC Mungkit ini ya, karena Pak Ketua DPC ini beberapa kali WA dengan saya. Boleh lingwani WA saya itu karena dulu pernah jadi murid tadi. Jadi alhamdulillah bisa ditemukan oleh Allah, dan dulu mungkin manggil saya Pak Guru gitu. Nah sekarang nggak tahu manggilnya tadi apa tuh, Mas Mustafa gitu. Mudahnya saya tadi muni Mas itu kan, dulu kan Pak itu, saya muni Mas itu ya apa-apa, Ketua DPC ya gitu. Rekan-rekan semua, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu di sini. Tentu ini merupakan karunia dari Allah yang luar biasa. Saya juga sangat senang ya bisa bertemu dengan teman-teman semua, walaupun mungkin satu dua saya ada yang baru begitu ya. Menurut saya ada yang saya belum pernah ketemu gitu. Tapi secara umum, secara banyak yang sudah kenal, sudah lama kita bertemu. Nah tadi Mas Ketua DPC meminta karena ada satu dua yang belum kenal. Nah ini tak kenal maka ta'aruf kan gitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan nama saya lengkapnya adalah Arifin Mustafa. Nah sebetulnya saya ini juga aslinya ya DPC Mungkit. Kelahiran saya ya di DPC Mungkit ini. Ya, ada di salah satu di sini yaitu di Bartawan. Ya Bartawan. Yaitu di dusun itu ya. Gunung itu apa? Dusun ya. Dusunnya adalah Gunung. Jadi dulu ya kalau Faizin itu cilike karo Faizin itu dulan rono dulan rene ya. Sok dijak ning Kali Semak ya. Kalau dengan Pak Imam ya kenalnya sudah agak lama, sudah besar. Tapi kalau dulu dengan Pak Budi Ihsan barang itu ya dulannya cilik-cilik itu. Ada Bu Budi ya. Nah, jadi tidak asing bagi saya untuk Mungkit ini, lebih khusus adalah teman-teman yang dari Bartawan. Ini dikongkong baik kon nyambut gawe rak bayaran. Tapi kita betul-betul ternyata betul dewan. Apa benar seperti itu, monggo Pak? Ya, dewan ini kan sebetulnya sesuai dengan aturan perundang-undangan, yaitu adalah memang menjadi wakil dari masyarakat. Ya, lebih khusus tentunya adalah wakil dari konstituen. Yang lebih khusus lagi ya teman-teman semua kan. Nah, dewan ini kenapa penting? Kita bisa melihat ya, kalau kita jadi gini, fungsi dewan itu ada 3. Ya, fungsi dewan itu ada 3. Yang pertama itu adalah budgeting. Budgeting itu adalah fungsi dewan ikut terlibat di dalam penganggaran. Ya, ikut terlibat di dalam menganggarkan uang yang ada di daerah ini untuk kemaslahatan umat. Nah, bisa bermanfaat pada umat atau tidak, ini juga tergantung pada dewan yang ada di dalam pemerintahan itu. Karena pemerintahan itu ada 2 ya. Pemerintahan itu ada eksekutif dan ada legislatif, itu namanya pemerintahan. Nah, jadi jangan keliru nanti ya. Jadi pemerintahan itu adalah eksekutif dan legislatif, itu namanya pemerintahan. Kalau pemerintah itu yang ada di eksekutif, lebih banyak di eksekutif. Jadi kalau saya berbicara pemerintahan itu adalah antara wali kota dan DPRD, antara bupati dan DPRD, antara gubernur dan DPRD, itu pemerintahan. Nah, fungsi dari dewan itu salah satunya adalah sebagai budgeting, sebagai ikut terlibat di dalam penganggaran. Uang yang ada di Jawa Tengah ini itu cukup lumayan, 27 triliun, 27 nulengkih. Spiro nulis nanti tanya sing so kalkulator itu kan ya.
Jadi 27 mulai uki. Nah inilah 27 triliun ini bagaimana kemudian ini bisa dialokasikan, kemudian bisa memihak kepada masyarakat, misalkan gitu ya. Karena kan tentunya ini tidak semuanya adalah langsung kepada masyarakat, tetapi mesti melewati dinas-dinas, OPD dan sebagainya. Tetapi kita harus terlibat. Kalau dewan di sana itu tidak ada yang memihak kepada masyarakat, ya habis untuk kepentingan dinasan itu. Nah sehingga keterlibatan dewan di dalam budgeting ini sangat penting. Nah, 27 ini diponto-ponto supaya kemudian bisa semua OPD bisa bisa mendapatkan dana, tetapi di sisi lain juga bisa untuk langsung bisa bermanfaat untuk masyarakat. Salah satu yang bisa dimanfaatkan masyarakat adalah dewan itu mempunyai pokir namanya, pokok-pokok pikiran DPRD. Nah, pokok-pokok pikiran DPRD ini salah satu yang nanti adalah diusulkan oleh Dewan kepada gubernur kalau di tingkat Jawa Tengah, ya, gubernur untuk kemudian bisa tanda petik gitu ya, kalau boleh saya katakan rodo koyo jalan tol gitu. Kalau yang diusulkan lewat pemerintah daerah itu kan melewati Musrenbangdes. Misalkan Pak Mulyanto mau mengusulkan tentang talut di kampungnya misalkan gitu, atau Pak Ketua DPC mau mengusulkan tentang pengaspalan yang ada di kampungnya. Ini kalau lewat Musrenbangdes ya lewatnya Pak Kades, nanti kemudian lewat ke kecamatan kan gitu kan, nanti lewat ke bupati kan gitu. Ini kalau kemudian nenggon desa bisa lolos tapi belum tentu di kecamatan lolos kan gitu ya, apalagi nanti di tingkat bupati kan itu di tingkat kabupaten. Nah, tetapi kalau pokir ini langsung yang membawa adalah dewan. Kalau itu ada diusulkan di provinsi, nanti adalah dewan itu mempunyai hak, ya, hak untuk menyampaikan aspirasinya sehingga ini bisa langsung kan itu. Oh misalkan yang selama ini, alhamdulillah hibah-hibah yang ada di ya mungkin kemudian di Borobudur, kemudian di dapil sini ya, dapil 1 ini sudah lumayan besar kan itu ya. Untuk kelompok tani saja kami sudah lewat pokir ini sampai tahun 2022 kemarin itu sudah lebih dari 800 juta kami gulirkan ke kelompok tani yang ada di dapil 1 ini ya, dengan lewat Mas Samsul sebagai kelompok dia ada 48 ya, yang terdata di sampai 22 kemarin ada 48 kelompok tani dan kelompok ternak kan ini ya. Kemudian belum yang itu adalah hibah-hibah untuk sekolah ya, hampir semua teman-teman yang mengelola sekolah alhamdulillah sudah kami bantu ya untuk hibah-hibah itu. Kemudian juga bantuan-bantuan keuangan desa, Bantuides ya, pembangunan desa itu juga cukup banyak. Nah, jadi budgeting itu salah satu fungsi anggota dewan ikut terlibat di dalam menganggarkan kan itu ya, menganggarkan, termasuk di dalamnya adalah mengusulkan pocket dari teman-teman semua. Nah saya tidak atau belum begitu banyak melihat teman-teman yang di sini, saya tidak tahu apakah juga ikut terlibat di dalam pengusulan itu secara kelompok ataupun secara di desa. Saya tidak tahu persis gitu ya, harus membuka data kan itu. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah sebagai pengawasan ya, fungsi dewan itu adalah sebagai pengawasan ya. Salah satunya adalah gampangannya itu adalah program kerja yang sudah direncanakan kemudian digulirkan barulah kemudian diawasi kan itu ya, diawasi pelaksanaannya, kegiatannya, hibah-hibah yang kami gulirkan, yang sudah kami bantu, ini juga kami salah satunya ada fungsi pengawasan bagaimana tentang ternak yang sudah kemarin kami bantukan kan tidak, kami berikan bantuan kepada kelompok-kelompok ternak. Alhamdulillah seperti Mas Anton Borobudur ya, mengelola lahan pertanian ya, sekarang menanam pohon klengkeng sebanyak 1.700-an pohon klengkeng misalkan itu, dan ini luar biasa perkembangannya kan itu. Bisa nanti ya, kenal ya sama Mas Anton ya, nah itu saya mengakui hasil klengkengnya yang
selama ini saya merasakan buah-buah keren, salah satu yang hebat itu adalah rasanya yang ditanam oleh Mas Anton itu. Dan ini permintaannya luar biasa. Saya pesen aja sudah nggak bisa. Luar biasa itu, cepat habisnya. Karena memang rasanya juga luar biasa. Ini adalah salah satu adalah fungsi pengawasan kami. Sering ketemu sana, ketemu Mas Anton, ketemu dengan kelompoknya. Kemudian untuk bagaimana perkembangan tentang apa yang dulu pernah diusulkan. Kemudian yang ketiga adalah fungsinya adalah pembentukan perda. Nah, kalau pembentukan perda ini memang usulan dari masyarakat ini masih agak lemah. Kan itu. Rata-rata adalah masih usulan dari eksekutif. Dewan saja juga masih paling hanya 1 tahun itu ada masing-masing komisi, ada 5 komisi, masing-masing 2 atau 3 usulan. Kan itu. Kalau dari masyarakat mengusulkan tentang perda itu masih jarang.